Magnus Carlsen untuk kesekian kalinya mengalahkan anak kecil asal India, Pragnanandha Ramesbabu pada lanjutan prelims hari ketiga Charity Cup. Hasil ini membuat Magnus mempertahankan posisi peringkat 2 dan membuka lebar peluangnya untuk lolos ke perempat final. Bermain sebagai hitam, Magnus menggunakan pembukaan Grunfeld Defense. Anak kecil memasuki varian pertukaran yang adalah mainline dari Grunfeld Defense. Magnus tentu mengambil pion, dan sesudah kuda diserang, kuda ditukar. Pion makan, gajah ke petak G7. Kuda keluar dan langkah tematik C5. Gajah E3. Gajah G4. Benteng C1. Magnus Rokade. Gajah E2 dan menteri A5. Anak kecil Rokade membiarkan menteri makan pion, membuat Magnus punya pion bebas. Pion D5. Kuda D7. H3. Gajah menukar kuda. Dan pion makan membuka file G. Tapi ini sama sekali tidak berarti karena Magnus memusatkan kekuatan serangannya di sayap menteri, memaksa Pragnanandha bertahan. Dia melangkah menteri A5. Menteri D2. Pion C4 mengorbankan pion yang kalau diambil akan berhadapan dengan benteng C8, dan sesudah gajah lari, gajah makan pion. Karena itu menteri B2. Pion B5. Benteng A1 dan menteri makan pion, membuat Magnus punya 3 pion bebas. Pragnanandha mengurangi pion bebas Magnus. Kemudian kuda B6, benteng C1, dan menteri F6. Raja G2, pion C3, pion F4, pion E5. Dibalas dengan N-pasan, menteri makan, kemudian taktik interference E5, ancaman pada pion bebas. Magnus bertahan menggunakan kuda D5, gajah G4, dan kuda makan gajah skak. Pion makan, menteri skak, benteng menutup, menteri A3. Benteng C2 menambah serangan, benteng B8, dan setelah menteri C4, benteng di baris kedua. Di sini menteri tidak bisa makan pion karena menteri makan menteri, dan Magnus pasti menang. Karenanya Raja G3 dan H5. Gajah mundur, pion H4 mengorbankan pion, tapi kalau diambil akan dibalas gajah makan pion, dan jika pion makan, benteng B4. Maka anak kecil menyelamatkan raja ke petak H2. Benteng D8. Gajah D5. Raja ke petak H7. Kemudian raja G1 dan menteri A5. Pion E4. Lalu menteri B6 skak. Raja lari, menteri E3. Menteri mundur mempertahankan pion, tapi gajah menyerang pion, dan sesudah raja menghindar ke petak H1, gajah makan pion. Benteng makan benteng, pion makan benteng, ancaman pada benteng. Maka benteng B1, dan Magnus memainkan sebuah trik. Dia menaruh menteri di petak G3
ancaman skakmat yang memprovokasi benteng makan pion. Selanjutnya Magnus menaruh benteng di petak C8 mengancam Royal Pin, dan tidak ada cara untuk menyelamatkan diri dari situasi ini sebab benteng terpaku di baris kedua untuk mencegah skakmat. Maka Pragnananda mendorong pion E6. Dia bermaksud menciptakan pion bebas, tapi percuma. Benteng C1, Royal Pin. Menteri terpaksa makan benteng, dan Magnus memainkan langkah sisipan. Menteri makan pion. Setelah raja lari, barulah gajah makan menteri. Anak kecil langsung menyerah.